Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Adriani dengan NIM 19010603 kelas B semester 5 mahasiswa pendidikan kimia Universitas Nusa Cendana. Video ini untuk memenuhi tugas kimia dasar 1 tentang gugus fungsi alkohol. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian alkohol, rumus umum, tata nama gugus alkohol, kemudian manfaat alkohol, penerapan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga ada reaksi-reaksi yang terjadi pada gugus fungsi alkohol. Langsung saja kita masuk pada pengertian alkohol. Alkohol adalah senyawa-senyawa di mana satu atau lebih atom hidrogen dalam sebuah alkana digantikan oleh sebuah gugus min-OH. Alkohol juga merupakan suatu senyawa organik yang tersusun dari atom C, H, dan O dengan rumus umum Cn H2n tambah 1 OH. Ciri khas alkohol yaitu terdapatnya gugus min-OH pada rantai karbon. Rantai karbon dapat berupa gugus alkil, jenuh maupun tidak jenuh. Gugus alkil tersubstitusi dan dapat pula terikat pada rantai siklik. Selain alkohol dengan satu gugus min-OH, dikenal pula dengan alkohol yang memiliki gugus min-OH lebih dari satu. Alkohol yang memiliki satu gugus min-OH disebut alkohol monohidroksi. Alkohol dengan dua gugus min-OH disebut dengan alkohol dihidroksi dan seterusnya. Kemudian yang kedua, rumus umum alkohol. Senyawa alkohol atau alkanol dapat dikatakan senyawa alkanal yang satu atom hanya diganti dengan gugus min-OH atau hidroksil. Rumus umum senyawa alkohol adalah R min-OH, di mana R adalah gugus alkil. Jadi rumus kimia umum alkohol yaitu CnH2n tambah 1 OH. Seperti pada tabel gugus alkil dan rumus molekul alkoholnya. Seperti bawah ini. Ya, kemudian strukturnya serupa dengan air, tetapi satu hidrogennya diganti dengan satu gugus alkil. Gugus fungsi alkohol adalah gugus hidroksil. Untuk fenol mempunyai gugus yang sama dengan alkohol, tetapi gugus fungsinya melekat langsung pada cincin aromatik. Sedangkan tiol mempunyai struktur yang satu dengan alkohol jika oksigennya diganti oleh belerang. Seperti pada struktur air, alkohol, fenol, tiol, dan tiofenol. Berikutnya kita masuk pada tata nama alkohol. Penamaan senyawa alkohol dapat dilakukan dengan dua cara, antara lain yang pertama, tata nama alkohol secara IUPAC. Dengan cara-cara yang berikut, yang pertama, rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus min-OH ditentukan terlebih dahulu. Seperti pada contoh ini, 2,4 dimetil 2 pentanol dengan 2,4 trimetil heksanol. Kemudian selanjutnya rantai karbon terpanjang diberi nama sesuai dengan nama rantai alkanalnya, tetapi akhiran huruf A diganti dengan O. Contohnya pentana menjadi pentanol dan heksana menjadi heksanol. Yang kedua, penomoran dimulai dari atom C ujung yang terdekat dengan gugus min-OH. Seperti pada penomoran dilakukan dari arah kiri dan juga penamaan dilakukan dari arah kanan. Seperti 3,3 dimetil 2 butanol dengan 2,3 dimetil 2 butanol. Kemudian yang ketiga, senyawa alkohol yang memiliki gugus alkil dan rantai terpanjangnya ekuivalen dari kedua ujungnya terhadap gugus min-OH. Gugus alil tersebut harus memperoleh nomor yang lebih kecil. Seperti pada 2-metil 2 pentanol, penomorannya dilakukan dari kanan. Jika pada suatu rantai alkohol terdapat lebih dari satu gugus alkil yang berbeda dan gugus min-OH terikat pada atom C dengan posisi yang ekuivalennya dari kedua ujung rantai terpanjang, penomoran dilakukan dengan menempatkan gugus alkil yang lebih besar pada atom C dengan nomor yang lebih kecil. Kemudian seperti pada contoh penomoran dilakukan dari kiri ini. C2H5 OH CH3 3 etil 5 metil 4 heptanol. Yang keempat, urutan penulisan cabang alkil dilakukan sesuai dengan urutan. Berikut dengan cara yang kedua yaitu tata nama alkohol secara trivial. Pada tata nama alkohol secara trivial ini, urutan penulisan cabang alkil dilakukan dengan urutan panjang rantai alkil seperti pada metil, etil, propil, dan seterusnya.
seperti pada contoh berikut. Ya, seperti contoh CH3, C2H5, C3H7, C2H5, CH3, 2,6 dimetil, 3,5 dietil, 4 propil, 1 heptanol. Nah, contoh penamaan alkohol seperti pada tabel berikut ini. Ya. Kemudian kita masuk pada manfaat dari gugus fungsi alkohol. Manfaat alkohol ialah sebagai pembunuh kuman serta sebagai penawar untuk racun metanol, dan alkohol juga bisa digunakan sebagai bahan bakar. Alkohol premil etanol dapat dibakar untuk menghasilkan karbon dioksida dan air, baik sendiri maupun dicampur dengan petrol atau bensin. Kemudian yang kedua ada etanol, juga dapat digunakan sebagai pelarut untuk melarutkan senyawa organik yang tidak dapat dilarutkan dalam air, misalnya parfum dan kosmetik. Kemudian yang berikutnya ada metanol, digunakan untuk membuat senyawa-senyawa lain seperti metanol atau disebut dengan formaldehid, asam etanoat, dan metil ester dari berbagai asam dari senyawa-senyawa tersebut. Kemudian selanjutnya diubah menjadi produk di industri. Alkohol banyak juga digunakan sebagai bahan baku formaldehid sebagai cairan pelarut seperti vernis, sedangkan pada kendaraan bermotor alkohol, metanol digunakan untuk bahan bakar mobil formula. Kemudian kita masuk pada penerapan alkohol dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penggunaan metanol. Metanol juga dikenal sebagai metil alkohol, adalah alkohol paling sederhana dengan rumus kimia CH3OH. Ini adalah cairan yang lebih mudah menguap, tidak berwarna, dan mudah terbakar dan bau yang mirip dengan etanol. Persamaan kimia untuk pembakaran metanol diberikan seperti 2CH3OH tambah 3O2 menghasilkan 2CO2 tambah 4H2O. Metanol tidak ideal digunakan sebagai bahan bakar karena reaktivitasnya dengan logam yang dapat menyebabkan korosi pada mesin. Penggunaan metanol dalam kehidupan sehari-hari lainnya adalah sebagai pelarut dan sebagai anti beku dalam pipa dan cairan pencuci kaca depan. Kemudian yang kedua ada penggunaan etanol. Etanol juga dikenal sebagai etil alkohol, adalah senyawa organik dengan rumus kimia C2H5OH. Ini dikenal karena penggunaannya sebagai minuman. Meskipun demikian, ada beberapa aplikasi etanol lain yang mungkin kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Etanol banyak digunakan dalam pembuatan pembersih dan disinfektan karena sifat antiseptiknya. Beberapa obat yang tidak larut dalam air sering dilarutkan dalam etanol. Misalnya, etanol digunakan sebagai pelarut untuk beberapa analgesik dan obat kumur. Etanol juga digunakan sebagai antitoksin dan dalam kasus keracunan etilen glikopil dan keracunan metanol. Kemudian yang ketiga ada penggunaan alkohol isopropil. Isopropil alkohol ini juga dikenal sebagai isopropanol atau propanol 2-ol. Nama IUPAC adalah alkohol sekunder yang tidak berwarna dan mudah terbakar dengan bau yang sangat kuat. Rumus kimia dari isopropil alkohol adalah CH3CHOHCH3. Isopropil alkohol memiliki beberapa aplikasi biomedis karena toksisitasnya yang rendah dibandingkan dengan alkohol lainnya. Isopropil alkohol ini juga digunakan sebagai pengencer cat dalam fleksografi, litografi, dan sebagai pembersih peralatan dalam proses pencetakan lainnya. Isopropil alkohol juga digunakan dalam industri otomotif untuk membersihkan jejak minyak rem yang terkontaminasi dari sistem pengeraman hidrolik. Kemudian yang keempat ada penggunaan etilen glikol. Etilen glikol ini atau nama IUPAC etana 1,2-diol adalah senyawa organik cair, tidak berbau dan tidak berwarna dengan rumus kimianya yaitu CH2OH2 kali. Ini adalah bahan kimia yang melindungi mesin mobil kita dari pembekuan di musim dingin dan bertindak sebagai pendingin untuk mengurangi panas berlebih di musim panas. Penggunaan penting lainnya dari etilen glikol ini termasuk cairan perpindahan panas yang dilakukan sebagai pendingin industri untuk kompresor gas, pemanas ventilasi, dan juga pendingin udara dan arena seluncur es. Kemudian yang kelima ada penggunaan gliserol. Gliserol juga digunakan sebagai gliserin atau propanas 1,2,3 triol adalah senyawa organik yang mengandung 3 gugus hidroksil yang terikat pada rantai karbon dengan rumus kimia C3H8O3. Gliserol ini memiliki beberapa aplikasi dalam industri makanan.
seperti farmasi, ada medis, ada perawatan pribadi, serta berbagai aplikasi industri dan ilmiah. Gliserol ini digunakan sebagai humektan atau zat higroskopis yang digunakan untuk menjaga kelembapan, pelarut, dan pemani. Kimia dapat di dalam industri makanan dan minuman. Juga digunakan dalam pembuatan produk perawatan pribadi seperti produk perawatan kulit, krim, cukur, produk perawatan rambut, dan juga sabun gliserin. Kemudian penggunaan fenol juga. Fenol digunakan sebagai asam karbol, adalah senyawa aromatik kristal berwarna putih dengan rumus molekul C6H5O5. Fenol murni ini digunakan dalam prosedur medis tertentu sebagai bahan dalam berbagai pengobatan dan aplikasi laboratorium. Meskipun beracun untuk dikonsumsi sendiri, itu tersedia dalam dosis kecil di banyak produk rumah tangga seperti obat, kumur, dan pembersih semprot. Karena sifatnya murah, fenol juga ditemukan dalam aplikasi di laboratorium kimia. Ketika dicampur dengan reagen, fenol dapat menjadi disinfektan yang efektif untuk toilet, kandang, lantai, dan saluran air. Fenol adalah komponen utama perekat fenolik yang digunakan dalam produk kayu seperti kayu lapis dan papan lantai. Kemudian kegunaan butanol juga. Butanol juga dikenal sebagai butil alkohol dan adalah senyawa organik dengan rumus kimia C4H9OH yang terjadi dalam 4 struktur isomer, termasuk primer, sekunder, tersier, dan isobutil alkohol. Ini diproduksi langsung dari fermentasi pati, gula, jus tebu, molase, dan hemiselulosa. Butanol juga terutama digunakan sebagai pelarut untuk cat, lak, vernis, resin alami, dan sintesis gusi, minyak nabati, perwarna, dan alkaloid. Butanol juga digunakan sebagai perantara dalam pembuatan obat-obatan, kulit buatan, tekstil, kaca, pengaman, kemudian semen karet, lak, jas hujan, film fotografi, dan parfum. Kemudian kita masuk pada reaksi-reaksi yang terjadi pada gugus fungsi alkohol. Gugus min OH merupakan gugus fungsi dari alkohol. Oleh sebab itu, sebagian besar reaksi tersebut pada gugus tersebut. Berikut ini beberapa reaksi yang terjadi pada alkohol. Reaksi oksidasi, penggantian gugus min OH, penggantian atom OH pada gugus min OH oleh gugus asam, logam aktif, dan juga gugus alkil. Yang pertama ada oksidasi. Alkohol dengan oksidator kuat seperti Na2, Cr2, O7 tambah H2SO4 dapat mengalami reaksi oksidasi. Hasil yang diperoleh dari reaksi oksidasi berbeda-beda, tergantung pada jenis alkoholnya. Alkohol primer jika teroksidasi menghasilkan aldehida apabila jumlah oksidator masih berlebih atau oksidasi berlanjut membentuk asam karboksilat. Alkohol sekunder dan menghasilkan keton, sedangkan alkohol tersier menghasilkan campuran asam. Kemudian karboksilat dan keton, reaksi antara alkohol primer, sekunder, dan tersier dengan NaCO2 dapat dilihat pada contoh. Ya, kemudian kita masuk pada penggantian gugus min OH. Gugus min OH pada alkohol dapat digantikan oleh atom-atom halogen direaksikan dengan fosfor halida dan asam halida. Fosfor halida dapat berupa pH 3, pH 5, sedangkan asam halogen berupa HX. Kemudian ada ini reaksinya juga. Reaksi alkohol dengan asam halogen adalah alkohol tersier lebih besar alkohol sekunder lebih besar alkohol primer. Ada juga penggantian atom H pada gugus min OH oleh gugus asam, logam aktif, dan gugus alkil pada reaksi pada di atas. Merupakan alkohol primer dan asam karboksilat. Kemudian bila dipanaskan dan penambahan sedikit dapat sulfat dan maka akan terbentuk sebuah ester. Ya. Seperti pada aplikasi ini. Ya, kemudian atom H pada gugus min OH dapat digantikan oleh logam aktif seperti Na. Ya, setelah penantian atom H oleh logam aktif apabila direaksikan lagi dengan alkil halida, akan terjadi penggantian logam aktif oleh gugus alkil logam aktif yang didesak keluar dari bereaksi dengan alkil halida membentuk garam. Seperti pada reaksi ini ada 3. Ya. Baik, sekian dan terima kasih yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf jika berkurang. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.